Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Al-Fakir akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftarkan seorang anak ke pesantren Asy-Syifa Al-Mahmudiyah via online. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome. Nah, setelah kita buka Google Chrome, kita masukkan situs yang sudah disediakan oleh pondok. Nah, ini situsnya. Silakan di copy. Lalu kita masuk situs. Oke, masuk. Nah, sebelum mengisi formulir yang tersedia, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, apabila ada bintang warna merah seperti ini, maka data tersebut wajib untuk diisi. Lalu yang kedua, formulir harus diisi sesuai dokumen kartu keluarga ataupun akte kelahiran. Yang ketiga, setiap awal kata atau setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, NISN atau nomor induk siswa nasional bisa didapati atau ditemukan di ijazah atau rapot sekolah sebelumnya, atau bahkan bisa menanyakan langsung ke pihak sekolah. Nah, setelah itu mari kita isi data-data yang disediakan oleh situs ini. Pertama, kita isi dulu email kita. Saya ambil contoh yang ini. Nah, setelah itu kita isi data calon santri. Nama lengkap sesuai dokumen yang ada di KK. Kemudian nomor induk siswa nasional. Kemudian nomor induk kependudukan. Nah, kemudian tempat lahir anaknya di mana? Kita ambil contoh Sumedang. Kemudian tanggal lahir anaknya. Kemudian jenis kelamin anaknya, apakah anaknya laki-laki ataupun perempuan, silahkan diisi sesuai data-data pribadi. Kemudian anaknya anak keberapa, apakah barangkali anaknya anak ke-1 atau anak kedua, itu silahkan diisi sesuai data masing-masing. Kemudian jumlah saudaranya, apakah jumlah saudaranya ada 3, 5, ataupun bahkan anak tunggal, hanya 1. Kemudian kebangsaan, apakah calon santri warga negara Indonesia atau warga negara asing, silahkan diisi sesuai data pribadi. Kemudian golongan darahnya, kita bisa milih A, B, atau AB, atau O, atau bahkan belum dites. Kemudian hobi anaknya, apakah hobi anaknya membaca, menulis, atau bahkan yang lain bisa diisi di kolom yang kosong ini. Kita ambil contoh saja membaca. Kemudian cita-cita, apakah cita-cita anaknya di PNS, TNI, atau yang lain-lainnya, bisa diisi di kolom yang kosong ini. Kita ambil contoh saja agamawan. Kemudian pendidikan terakhir anak calon santrinya, kita ambil contoh saja SD. Atau barangkali ada yang SLTP atau SLTA, silahkan diisi menurut data pribadi masing-masing. Kemudian yang membiayai pesantren, apakah yang membiayai orang tua, apakah wali, yakni orang tua asuh, atau bahkan ditanggung sendiri, silahkan diisi menurut data pribadi masing-masing. Kemudian apakah seorang santri tersebut memiliki kebutuhan khusus seperti lamban belajar atau kesulitan belajar, atau bahkan berbakat mempunyai kecerdasan yang luar biasa, silahkan diisi sesuai data pribadi masing-masing. Kita ambil contoh saja yang tidak ada. Kemudian kebutuhan disabilitas, apakah seorang santri tersebut mempunyai tunanetra atau tunarungu, silahkan diisi. Kita ambil contoh saja tidak ada. Kemudian nomor kartu keluarga, nah ini bisa dilihat di kartu keluarga masing-masing. Kemudian nama kepala keluarga bisa dilihat di kartu keluarga masing-masing. Berikutnya data orang tua kandung. Yang pertama kita isi nama ayah kandung. Nah, di sini. Yang kedua, status ayah kandung, apakah masih hidup, apakah meninggal,
Nah, silakan diisi sesuai data pribadi masing-masing. Kemudian tempat lahir ayah, kita ambil contoh Sumedang. Kemudian tanggal kelahiran, ini hanya sebagai contoh. Kemudian nomor induk kependudukan ayah. Kemudian pekerjaan ayah, apakah karyawan, apakah wira swasta. Nah, kita ambil contoh saja pekerjaan ayahnya karyawan. Kemudian pendidikan terakhir ayah, apakah SD, SLTP, SLTA, atau bahkan S1, S2, silahkan diisi menurut data pribadi masing-masing. Kita ambil contoh saja SLTA. Kemudian nomor telepon ayah. Nah, di sini. Kemudian penghasilan ayah, apakah penghasilan ayah 1 juta sampai 2 juta, apa 2 juta sampai 3 juta, atau bahkan ada yang penghasilnya 5 juta ke atas. Nah, itu silahkan diisi sesuai data masing-masing. Kita ambil contoh saja yang 2 juta sampai 3 juta. Nah, kemudian status rumah ayah, apakah milik sendiri atau rumah orang tua. Silahkan diisi menurut data pribadi masing-masing. Nah, alamat ayah, kemudian RT RW-nya, kemudian desa kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi, kemudian kartu posnya, kartu pos rumahnya. Kemudian kita mengisi data ibu kandung, nama ibu kandungnya sebelah sini. Kemudian status ibu kandung, apakah masih hidup, apakah sudah meninggal, kita ambil contoh masih hidup. Kemudian tempat lahir, kita ambil contoh Sumedang. Nah, kemudian tanggal kelahiran kita ambil contoh segini. Kemudian nomor induk kependudukan ibu, bisa untuk nomor induk kependudukan bisa dilihat di KTP masing-masing. Pekerjaan ibu kita ambil contoh rumah tangga, atau ada yang ibunya PNS silahkan diisi, atau apakah ibunya ada punya pekerjaan wira swasta silahkan diisi menurut data masing-masing. Untuk pendidikan terakhir ibu, apakah SLTA, apakah S2, kita ambil contoh yang SLTA aja. Kemudian nomor telepon ibu, kemudian penghasilan ibu, kita ambil contoh tidak ada. Kemudian status rumah, kita ambil contoh milik sendiri. Kemudian alamat, RT RW-nya, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, lalu yang terakhir kode pos. Berikutnya formulir ketiga. Nah, untuk formulir yang ketiga ini, apabila wali santrinya masih sama, dalam artian wali santrinya adalah orang tua kandungnya sendiri, maka yang wajib diisi di formulir ketiga ini hanya nama lengkap, juga nomor telepon. Nah, sebelah sini. Atau apabila wali santrinya bukan orang tua kandungnya, maka silakan diisi sesuai datanya masing-masing. Contoh status wali, apakah ayah kandung atau ayah sambung, kita ambil contoh ayah sambung. Nah, tempat lahirnya kita ambil contoh Sumedang, tanggal kelahiran, juga nik, juga pekerjaan, kita ambil contoh karyawan, juga pendidikan terakhir. Nah, juga penghasilan wali santrinya. Kemudian status kepemilikan rumah, kita ambil contoh rumah orang tua atau bahkan rumah milik sendiri. Alamatnya Sumedang, kita ambil contoh Sumedang. Lalu RT RW-nya kita ambil contoh 0101. Lalu desa kelurahan, kita ambil contoh Simpang, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, lalu yang terakhir kode pos. Nah, setelah kita mengisi formulir-formulir yang sudah disediakan, terakhir kita tinggal klik tombol kirim yang ada di sebelah sini. Sekian dari saya untuk penjelasan mengisi formulir
lewat online. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.